Bagas, seorang anak muda yang tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya Wati, merasa terganggu oleh penampilan fisik ibu tirinya yang selalu tampak menarik. Ia mulai menggoda Wati dengan tatapan dan kata-kata yang tak pantas, menciptakan ketegangan dan ketidaknyamanan di rumah. Wati merasa canggung dan bingung menghadapi perlakuan Bagas yang semakin melampaui batas antara mereka. Sebelum mendengarkan kisah yang dapat membuat tegang ini, alangkah baiknya kalian like dan subscribe sekarang. Jika berkenan, tuliskan komentar dari kota mana saja kalian berasal agar tercipta hubungan persaudaraan di antara kita. Yang sudah like, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin. Bagas adalah seorang anak muda yang tinggal bersama ayahnya dan ibu tirinya Wati. Sejak kecil, Bagas sudah terbiasa dengan perasaan tidak nyaman karena hidup dengan ibu tiri. Namun ada satu hal yang membuatnya merasa aneh. Ibu tirinya Wati memiliki penampilan yang sangat menarik dan tubuh yang selalu terlihat segar, ramping, dan bugar. Setiap kali mereka berada di rumah, Bagas selalu memperhatikan Wati. Setiap gerakan dan penampilannya selalu berhasil menarik perhatian Bagas. Ia sering berpura-pura tidak sengaja melihat ibu tirinya saat sedang merapikan pakaian atau berolahraga di halaman. Kadang-kadang ketika Wati sedang menyiapkan makanan di dapur, Bagas sengaja berlama-lama di sana, mengamati tubuh ibu tirinya yang tampak begitu sempurna, seolah tak pernah ada cacat. Ia tahu bahwa ini adalah perilaku yang tidak biasa. Bagas merasa ada sesuatu yang salah dalam pikirannya, namun ia tidak bisa menahan diri. Ia terus menggoda Wati dengan kata-kata dan tatapan yang semakin lama semakin terbuka. Wati yang merasakan hal itu mulai merasa canggung, tapi ia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Ia berusaha menjaga suasana tetap nyaman, namun ada rasa tak enak yang terus tumbuh dalam hatinya. Suatu pagi setelah sarapan, Bagas dengan sengaja menatap Wati dengan tatapan yang lebih lama dari biasanya. Wati yang merasakannya mencoba untuk tetap tenang dan melanjutkan aktivitasnya. Namun semakin lama, ia merasa Bagas sudah melewati batasan yang tidak seharusnya ada antara mereka. Perasaan canggung semakin terasa dan Wati mulai bingung apa yang sebenarnya terjadi pada Bagas. Mengapa ia begitu menggoda dan tidak bisa menjaga jarak yang sewajarnya antara seorang anak tiri dan ibu tiri? Konflik mulai memuncak ketika Wati merasa tidak bisa lagi mengabaikan sikap Bagas yang semakin tidak wajar. Suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama, Bagas lagi-lagi mengajukan komentar yang membuat suasana terasa tegang. "Ibu, kenapa sih ibu selalu terlihat cantik dan segar? Seperti nggak ada yang bisa bikin ibu terlihat tua," ucap Bagas sambil tersenyum penuh arti. Wati hanya diam, mencoba mengunyah makanannya dengan tenang, namun hatinya terasa semakin tertekan. Ayah Bagas yang duduk di seberang meja tidak menyadari ketegangan yang ada. Ia sibuk dengan pekerjaannya dan tidak terlalu memperhatikan percakapan itu. Wati akhirnya memutuskan untuk menanggapi sikap Bagas. "Bagas, kamu harus berhati-hati dengan kata-katamu. Kita tinggal dalam satu rumah dan saling menghormati adalah hal yang utama," ucap Wati dengan suara yang lembut namun tegas. Bagas hanya tertawa kecil, seakan tidak menganggap serius peringatan itu. "Kenapa sih ibu cemas? Kan aku hanya berkata jujur," jawabnya dengan nada yang santai. Malam itu Wati merasa terjebak dalam dilema. Ia tak tahu apakah harus berbicara lebih tegas atau mencari cara lain untuk membuat Bagas mengerti batasan yang harus dijaga. Rasa canggung itu terus membayangi Wati setiap kali ia berinteraksi dengan Bagas. Keesokan harinya, saat Wati sedang di taman rumah, Bagas datang dengan niat yang jelas. Ia memutuskan untuk berbicara lebih langsung. "Ibu, aku rasa kita perlu bicara serius. Aku merasa ada sesuatu yang aneh di antara kita. Aku tidak bisa mengabaikan perasaan ini lagi," ucap Bagas dengan nada yang berbeda, lebih serius daripada sebelumnya. Wati merasa sedikit terkejut tapi juga khawatir. Ia tahu bahwa percakapan ini bisa menjadi titik balik dalam hubungan mereka. "Bagas, aku tidak mengerti apa yang kamu maksud. Tapi kamu harus tahu, kita harus menjaga jarak yang benar. Aku adalah ibu tirimu, dan hubungan kita harus tetap dihormati." Bagas mendekatkan diri, membuat Wati merasa semakin tidak nyaman. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu tidak merasa apa-apa? Semua orang di luar sana memuji kamu,
Dan aku merasa ada sesuatu yang lebih dari sekedar hubungan ibu dan anak tiri. Wati merasa panas dingin mendengar kalimat itu. Rasa cemas dan bingung semakin dalam. Ia ingin memberi pemahaman pada Bagas, tapi ada rasa takut jika perbincangan ini tidak segera diakhiri dengan jelas. Ibu, aku minta maaf kalau aku sudah membuatmu merasa tidak nyaman. Aku cuma bingung dengan perasaanku sendiri, kata Bagas. Wajahnya terlihat bingung dan agak kesal dengan dirinya sendiri. Wati merasa terperangkap dalam situasi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu harus ada tindakan tegas yang diambil agar Bagas tidak terus menggoda atau mengganggu batasan yang seharusnya ada di antara mereka. Namun ia juga sadar bahwa ia harus melindungi diri dan menjaga keharmonisan keluarga. Pada malam hari, Wati memutuskan untuk berbicara dengan suaminya. Ayah Bagas, aku merasa Bagas sudah melewati batas dengan tingkah lakunya. Dia mulai membuatku merasa sangat tidak nyaman. Aku tidak tahu harus bagaimana, ujarnya dengan cemas. Ayah Bagas yang merasa terkejut mendengar keluhan Wati mulai memperhatikan perubahan dalam sikap anaknya. Aku akan bicara dengan Bagas. Mungkin ada yang perlu dijelaskan. Terima kasih sudah memberitahu aku, jawabnya, meskipun ia juga merasa ragu tentang bagaimana menyelesaikan masalah ini tanpa merusak hubungan keluarga. Namun ketegangan antara Bagas dan Wati belum selesai. Bagas merasa terhina dengan reaksi ibunya yang menjauh, sementara Wati merasa semakin terpojok oleh sikap yang semakin terbuka dari Bagas. Konflik ini semakin mengancam keharmonisan dalam rumah tangga mereka, dan Wati tahu bahwa untuk melanjutkan hubungan yang sehat, dia harus segera mengambil langkah tegas. Tapi bagaimana cara menghadapinya? Klimaks cerita terjadi suatu malam ketika ayah Bagas harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan. Rumah itu terasa lebih sepi dari biasanya dan Wati merasakan ketegangan di udara. Setelah makan malam, Wati memutuskan untuk istirahat lebih awal. Ia merasa lelah setelah seharian menghadapi perasaan tidak nyaman akibat perlakuan Bagas yang semakin menggoda. Namun pada malam itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Wati sedang duduk di tempat tidurnya membaca buku, tiba-tiba pintu kamar tidurnya terbuka perlahan. Wati terkejut melihat Bagas yang berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak serius dan berbeda dari biasanya. Ada ketegangan yang tampak jelas di wajahnya, tapi juga ada rasa yang sulit dipahami. "Ibu, aku ingin bicara," ujar Bagas. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Namun dengan nada yang lebih mendalam, Wati merasa tak nyaman, tetapi ia memutuskan untuk tetap tenang dan menanggapi. "Bagas, sekarang bukan waktu yang tepat. Kamu sebaiknya kembali ke kamar." Bagas tidak bergerak, malah melangkah lebih dekat ke tempat tidur ibu tirinya. Wati merasa hatinya berdebar lebih cepat. "Bagas, ini tidak benar," ujar Wati berusaha mempertahankan ketegasan. Namun Bagas tetap mendekat. "Ibu, aku tidak bisa menahan perasaan ini lagi. Aku sudah mencoba untuk melawan perasaan ini, tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa tertarik padamu. Kamu begitu sempurna. Ibu, aku ingin kamu tahu, aku sangat mengagumimu," kata Bagas. Suaranya kini terdengar sangat dalam, seolah meneteskan perasaan yang telah lama disembunyikan. Wati kaget mendengar kata-kata itu. Hatinya berdebar keras. Apa yang sedang terjadi? Kenapa Bagas tiba-tiba berbicara seperti itu? Perasaan cemas dan bingung bercampur aduk dalam dirinya. Ia mencoba berdiri dan bergerak mundur. "Bagas, ini sudah terlalu jauh. Kamu harus menghentikan ini. Aku adalah ibu tirimu. Kamu harus menghormati itu." Namun Bagas berdiri lebih dekat lagi, seolah tidak mendengar kata-kata Wati. "Ibu," suara Bagas kini terdengar lebih lembut dan penuh perasaan. "Aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku rasa aku mencintaimu lebih dari sekedar ibu tiri. Kamu begitu cantik, begitu mempesona, dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin selalu ada untukmu lebih dari yang kamu tahu." Mendengar itu, Wati merasa seakan-akan dunia di sekitarnya berhenti berputar. Ia terperangah, tak tahu harus berkata apa. Bagas menatapnya dengan mata penuh harapan dan keinginan,
seolah ingin meyakinkan ibu tirinya bahwa perasaannya adalah hal yang nyata. "Ibu, aku tahu ini salah, tapi aku tidak bisa mengendalikan perasaan ini. Kamu adalah segala-galanya bagiku. Aku ingin kita bisa lebih dekat, lebih dari yang seharusnya," lanjut Bagas dengan suara yang semakin mendesak. Wati merasa seakan-akan ruang di sekelilingnya semakin sempit. Satu sisi dirinya ingin melawan, menegaskan batasan yang jelas. Namun ada sisi lain yang merasa bingung dan tersentuh dengan kata-kata Bagas, meskipun itu adalah perasaan yang sangat salah dan berbahaya. "Ibu, kamu begitu mempesona, dan aku merasa begitu terpesona olehmu. Aku ingin melindungimu, menghabiskan waktu bersamamu lebih banyak, dan mungkin lebih dari itu," lanjut Bagas, semakin mendekatkan dirinya. Wati merasa kepalanya pusing. Ia tidak bisa memahami mengapa Bagas begitu keras kepala, begitu penuh dengan perasaan yang tidak pada tempatnya. Dengan tangan yang gemetar, ia berusaha menahan diri dan berkata dengan suara tegas, "Bagas, cukup. Kamu harus kembali ke kamar sekarang juga." Bagas terdiam sejenak, matanya menunjukkan kebingungan dan sedikit penyesalan. Namun ia tetap berdiri di depan. Wati tampak bingung, seakan-akan tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah semuanya terucap. Akhirnya, setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, Bagas mundur perlahan dan berkata, Maaf, Ibu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi pada diriku. Aku akan pergi." Wati berdiri diam, merasa terkejut dan takut, berusaha mengumpulkan pikirannya yang kacau. Bagas menutup pintu kamar dengan pelan, meninggalkan Wati yang terhenyak dalam kebisuan. Wati duduk di tepi ranjang, nafasnya tersengal dan matanya penuh dengan kebingungan. Ia merasa terjebak, bingung harus bagaimana menghadapinya. Perasaan takut dan cemas terus menguasainya, sementara pikiran tentang apa yang baru saja terjadi berputar-putar di kepalanya. Apa yang harus ia lakukan untuk mencegah hal ini semakin parah? Wati duduk di kamar dengan perasaan campur aduk. Tubuhnya terasa lelah dan pikiran berputar cepat. Ia tahu bahwa ia harus segera bertindak untuk menyelesaikan masalah ini, atau semuanya akan menjadi semakin buruk. Tidak ada jalan lain selain berbicara dengan tegas kepada Bagas, mengatur kembali batasan yang jelas antara mereka. Keesokan harinya, setelah Bagas kembali ke kamar tidurnya, Wati memutuskan untuk mencari momen yang tepat untuk berbicara. Ia menunggu hingga ayah Bagas kembali dari perjalanan dinas, karena ia merasa percakapan ini harus dilakukan dengan lebih serius di bawah pengawasan sang suami. Setelah ayah Bagas pulang, Wati memanggil Bagas ke ruang tamu, tempat yang lebih terbuka. Bagas datang dengan wajah yang terlihat cemas dan sedikit gelisah. Wati duduk di depan sofa, tampak tegas namun tetap berusaha menjaga kesan tenang. "Bagas, kita perlu bicara," ujarnya. Suara Wati tenang namun penuh keyakinan. "Aku ingin kamu mengerti bahwa apa yang terjadi malam lalu tidak boleh terulang lagi. Kita harus menjaga jarak dan menghormati peran kita masing-masing dalam keluarga." Bagas menunduk, wajahnya penuh penyesalan. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku. Ibu, maafkan aku. Aku tidak bermaksud membuatmu merasa tidak nyaman." Wati mengangguk, merasakan kesedihan dalam hati Bagas. "Aku tahu kamu bingung dan merasa cemas. Tapi kamu harus memahami bahwa hubungan kita adalah hubungan ibu tiri dan anak. Itu tidak bisa lebih dari itu. Kita harus belajar menghormati batasan-batasan itu agar keluarga ini bisa berjalan dengan baik." Bagas akhirnya mengangkat wajahnya. Matanya terlihat penuh penyesalan. "Aku mengerti, Ibu. Aku akan berusaha untuk menjaga jarak dan tidak mengganggu kamu lagi." Wati menghela nafas lega. Ia merasa sedikit lebih tenang, meski masih ada rasa khawatir yang menggelayuti pikirannya. Namun, percakapan ini memberi mereka titik terang. Ia tahu untuk menyelesaikan masalah ini, komunikasi yang jelas dan tegas adalah hal yang paling penting. Ayah Bagas yang mendengar percakapan itu datang menghampiri dan menambahkan, "Bagas, kamu harus menghormati ibu tirimu. Aku harap kamu bisa belajar untuk memperbaiki sikapmu dan menjaga batasan dalam keluarga kita."
Bagas mengangguk dan memandang ayahnya dengan rasa penyesalan yang dalam. Aku akan berusaha, Ayah. Sejak saat itu, meskipun masih ada ketegangan, hubungan di rumah mulai membaik. Wati merasa lebih dihargai, dan Bagas perlahan-lahan berusaha untuk memperbaiki sikapnya. Mereka belajar untuk menjaga jarak dan memelihara keharmonisan keluarga. Konflik itu akhirnya selesai, meninggalkan pelajaran penting bagi semua pihak tentang pentingnya saling menghormati dan menjaga batasan dalam hubungan keluarga.